Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang simple past tense ya, dalam bentuk aktif dan passive form. Kalau di minggu kemarin kita sudah discuss tentang simple present tense ya, dalam bentuk aktif dan pasif. Nah, sekarang kita akan ke simple past tense. Nah, jadi eh, secara formula, secara rumus sebenarnya memang antara simple past tense dan simple present itu memang tidak jauh berbeda ya. Apalagi kalau dalam hal pasifnya, karena yang membedakan cuma to be yang digunakan. Nah, di dalam bentuk aktifnya juga sebenarnya hampir sama dengan bentuk aktif dari simple present tense ya. Kalau mungkin di simple present tense kata bantu yang digunakan adalah do atau does. Nah, sedangkan kalau di simple past tense, kata bantu yang digunakan itu biasanya bentuknya juga lampau, yaitu did. Nah, kita akan lihat di sini. Oke. Nah, jadi kalau kemarin di simple present tense, kata bantu yang digunakan adalah do atau does. Do atau does itu kan tergantung si subjek yang menggunakan. Katakanlah, oh misal katakanlah kalau they, we, I sama you itu menggunakan do. Kalau she, he, it menggunakan is. Nah, sedangkan kalau untuk simple past tense, kata bantu yang digunakan adalah did. Jadi, did digunakan untuk semua subjek. Nah, untuk pola sebenarnya sama. Yang penting kalau di dalam past tense kita harus tahu ya, mana kata kerja yang reguler, mana kata kerja yang irregular. Karena eh, ini identik dengan verb 2 ya. Nah, kalau reguler itu kan mungkin kalau masih ingat, reguler verb itu kan biasanya untuk kata kerja bentuk kedua ya, bentuk pas yang biasanya endingnya adalah D atau ed. Nah, kalau sedangkan irregular, irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Maka dalam hal ini antara verb 1, 2, 3 dia mengalami perubahan ya. Jadi dia tidak sama. Jarang, memang jarang ya, di dalam irregular itu ending kata kerja itu D atau ed. Nah, jadi yang penting kalau di past tense kita harus tahu oh ini reguler, oh ini irregular. Nah, untuk polanya itu biasanya untuk membentuk kalimat positif tinggal subjek plus verb 2. Nah, verb 2 itu bisa reguler, bisa irregular ya. Berarti tergantung si subjek yang menggunakan. Nah, terus untuk negatifnya, polanya karena kita butuh kata bantu ya, maka kita letakkan kata bantu di sini ya. Subjek plus did. Did itu entah apa ya, untuk digunakan semua subjek ya, entah Dewi Ayu atau si It. Nah, jadi subjek plus did, terus plus not ditambah not plus verb 1. Nah, jadi kalau untuk negatif ini terjadi kayak penurunan kata kerja ya. Jadi kalau misal positif dia verb 2 maka negatif dia harus verb 1. Nah, subjek did plus not plus verb 1, verb 1. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Did plus subjek plus verb 1, jangan lupa tanda tanya. Nah, misal I played football yesterday. Misal untuk negatifnya, saya bermain bola kemarin. Oh, berarti kan bermainnya udah kemarin. Nah, terus untuk membentuk negatifnya, berarti kan saya tidak bermain sepak bola kemarin. Nah, berarti ya polanya tinggal negatif, tinggal I, terus oke, subject did berarti did diturunkan, I did ditambah not, I did not, terus kita kembali ke verb 1 ya, dari kata played. Oh, berarti dia verb satunya adalah play. Berarti I did not play football yesterday. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya, antara did sama I. Did I play football yesterday? Nah, terus misal next, I wrote a letter last week. Misal, saya telah menulis surat minggu kemarin. Berarti kan saya tidak menulis surat minggu kemarin. Nah, berarti polanya tinggal terus kita butuh kata bantu did, berarti I did not. Terus verb satunya dari kata I wrote. Saya telah menulis, berarti write, wrote, written. Oke, berarti I did not write a letter last week. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Did I write a letter last week? Nah, jadi did itu sudah cukup mewakili kata kerja yang pasif. Nah,
Jadi polanya yang penting kita tahu, oh regular verb itu seperti apa, irregular verb itu seperti apa, dan kita tahu, oh verb 2 berarti verb satunya apa ya. Nah, jadi setidaknya tahu verb 2 juga kita tahu verb 1. Nah, terus bagaimana ya kalau untuk pasifnya? Nah, untuk pasifnya, jadi sebenarnya gini, eh, memang untuk pasif past tense memang sama, hampir sama dengan pasifnya simple present tense. Kalau mungkin kemarin di pasif formnya simple present tense menggunakan to be plus misalkan subject plus to be SMA plus verb 3 kan. Nah, kalau di simple past tense to be yang digunakan adalah yang lampau. Jadi yaitu was atau were. Nah, jadi to be harus sesuai subjek. Berarti kalau kemarin present tense itu to be-nya present, SMA, maka kalau simple past tense to be-nya juga harus pasif, yaitu was atau were. Nah, jadi misal penggunanya I itu menggunakan was, misal she, he, it juga was. Terus yang menggunakan were itu you, they, sama we. Nah, terus untuk box pink yang agen objek, jadi yang awalnya subjek, dia diletakkan di depan. Maka ketika nanti pasif, dia harus di letakkan di belakang dan terjadi perubahan kata ganti ya. Jadi yang awalnya dia adalah subjek pronoun, maka nanti ketika pasif dia akan berubah jadi objek pronoun. Nah, misal gini, untuk membentuk positif, subjek plus to be, was atau were plus verb 3 plus by. Nah, kalau kemarin subjek to be SMA plus verb 3 kan untuk present tense. Nah, kalau di sini tinggal diganti was atau were. Subjek plus to be, was atau were plus verb 3 plus by. Nah, negatifnya polanya sama, tinggal tambah not aja sebelum verb 3 ya. Nah, subjek to be, was atau were plus not plus verb 3. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal di balik ya antara to be, was atau were plus subject plus verb 3 plus by. Nah, jangan lupa nanti tanda tanya. Nah, misal I played football yesterday. Saya kemarin bermain bola atau saya bermain bola kemarin. Nah, di sini bagaimana ya untuk membentuk pasif? Nah, kalau pasif itu kan subjek, predikat, objek. Awalnya gitu kan, saya bermain bola. Maka ketika nanti jadi pasif kan berarti kan nanti dibalik prinsipnya. Sepak bola dimainkan oleh saya atau sepak bola dimainkan olehku. Nah, berarti nanti yang awalnya subjek dia akan jadi objek, yang awalnya objek akan jadi subjek. Nah, misal berarti football kita turunkan di sini. Football, sepak bola dimainkan olehku kemarin. Nah, berarti football. Nah, ini sebagai subjek. Terus kita butuh yang namanya to be ya, was atau were misal. Oh, karena football itu biasanya cenderungnya game itu dia tunggal, single. Maka dia pakai was. Was apa misal? Oh, verb 3 dari kata misal. Oh, di sini udah ada verb 2-nya nih, misal played. Kita butuh verb 3-nya. Oh, verb 3-nya ya itu ternyata sama karena ini adalah reguler. Nah, berarti dia sama kan. Football was played by siapa misal. Oh, di sini I sebagai subjek, ketika nanti di pasif dia berubah jadi objek. Maka jadinya me. Football was played by me yesterday misal. Kata keterangan waktu, tempat dia biarkan di belakang, nggak usah dibalik. Terus untuk negatifnya, polanya tinggal tambah not ya. Football was not played by me yesterday. Nah, terus interrogatif. Was football played by me yesterday? Nah, jadi antara was sama subjek, to be plus subjek tinggal dibalik. Nah, terus misal Rudy wrote letters last week misal. Rudy menulis banyak surat minggu kemarin. Nah, berarti kan banyak surat ditulis oleh Rudy minggu kemarin. Nah, berarti kan letters, subjek, predikat, objek. Maka objek akan pindah jadi subjek. Letters. Kalian bisa pakai the, bisa enggak ya. Jadi ini optional. The letters. Oh, karena suratnya banyak. Maka dia pakainya were. Kalau ini suratnya satu, maka dia tinggal ganti was ya. Jadi to be akan selalu ngikut si subjek. Nah, berarti the letters were. Terus kita butuh verb 3 ini. Write, wrote, written. Oh, ternyata written misal. Oh, berarti the letters were written by him,
Kok by him misal, oh karena Rudy. Rudy itu kan dia laki-laki, he, maka he itu berubah jadi him. Maka the letters were written by him last week. Nah, terus untuk negatifnya tinggal tambah were not ya, tambah not aja setelah to be. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya antara were sama the letters. Selebihnya dia akan ngikutin. Jangan lupa untuk tanda tanya. Nah, kita akan coba satu soal. Nah, bisa. The girl cooked a cake last night. Oh, gadis itu memasak kue atau gadis itu membuat kue semalam. Nah, kita ganti aja meet ya, mungkin. Gadis itu membuat kue semalam. Nah, kita akan bentuk untuk negatif ya. Maka tinggal the girl. Oke, kita butuh yang namanya kata bantu. Karena kata bantunya dia cuma satu, maka did ya. The girl did, terus kita plus not. Terus kita butuh verb satu nih dari kata made. Made itu membuat verb 2, maka verb satunya make ya. Nah, jadi ini akan ngikutin. Nah, terus interrogatifnya tinggal dibalik. Nah, terus bagaimana membentuk pasifnya? Kan di sini kan gadis itu membuat kue semalam. Nah, berarti kan sebuah kue dibuat gadis itu semalam. Berarti a cake kita ke depan kan. Oke, karena di sini kita lihat a cake, dia cenderung single, tunggal. Maka kita butuh kata atau kita butuh to be yang juga single ya, was atau were. Oh, karena di sini satu maka was. Terus kita butuh verb 3 nih. Oke, dari kata make. Make itu verb satu, berarti verb 2-nya make, made, made. Oh, ternyata verb 2, verb 3 sama, berarti was made by siapa? Karena the girl itu perempuan, kata bantunya kan adalah she, maka dia jadi her. Nah, nanti untuk negatifnya dia tinggal ngikutin. Was a cake, sorry ya. Was a Oke, last night-nya sebenarnya tinggal ngikutin aja ya. Kalian tinggal taruh di belakang. Nah, oke, seperti ini. Kita coba satu lagi ya. The boy sang a song yesterday. Nah, sang. Verb 2 dari kata sing ya. Sing, sang. Sing, sang tulisannya ya. Oke, tinggal kita ngikutin aja ya. The boy. Terus kita butuh kata bantu did ya. Terus tinggal plus not. Kita kembali ke verb 1. Nah, tinggal ngikutin. Terus interrogatifnya tinggal did. Ikutin aja. Song. Nah, terus untuk pasifnya, laki-laki itu menyanyikan sebuah lagu kemarin. Nah, berarti kan sebuah lagu dinyanyikan oleh laki-laki itu kemarin kan. Berarti a song kita ke depan kan. Karena ini lagunya satu, maka dia was ya. Kalau lagunya banyak, misal ya, kita tinggal ganti were. Was. Oke, kita butuh verb 3 nih. Kata sing, sang, sang. Oke, berarti tulisannya sung, bacanya sang ya. By siapa? Oh, the boy itu sebagai he, maka gantinya adalah his.
Him, sorry. Him. Yesterday. Untuk negatifnya polanya sebenarnya sama ya. Kita tinggal tambah not. Nah, oke. Jadi polanya tinggal seperti itu aja ya. Nah, jadi I think that's all this meeting today. Terima kasih banyak ya. Eh, Seperti berikutnya saya akan menjelaskan untuk tenses-tenses berikutnya ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.